Halo rekan-rekan semua, senang banget rasanya kita bisa kumpul bareng lagi di sesi berbagi hari ini. Di tengah kesibukan kerja, kadang kita butuh loh ya, jeda sejenak buat tarik napas dan ngobrolin hal-hal yang mungkin kedengerannya klise, tapi sebenarnya relevan banget sama keseharian kita di kantor. Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai tapi dalam soal satu kata yang kadang bikin kita deg-degan, yaitu perubahan. Yuk kita mulai. Nah, materi yang bakal jadi panduan kita kali ini datang dari sebuah buku yang judulnya tuh singkat tapi cukup menohok. Saatnya untuk berubah, karya Bapak Dr. Rahmat Maulana. Pas saya baca buku ini, rasanya kayak lagi ngaca gitu loh. Ini bukan sekedar deretan teori membosankan yang bikin ngantuk, sama sekali bukan. Ini lebih ke refleksi nyata buat kita semua, baik sebagai individu pekerja maupun sebagai satu kesatuan tim. Kita bakal coba telusuri bareng-bareng ya, mulai dari prolog sampai ke pesan-pesan utamanya nanti. Jujur aja ya, tiap kali dengar kata perubahan di kantor, entah itu ada sistem baru, pindah divisi, atau ganti cara kerja, wajar banget kan kalau kita ngerasa agak cemas atau ragu? Itu manusiawi banget kok. Tapi, ada satu kalimat di bagian awal buku ini yang menurut saya benar-benar jadi pengingat buat kita. Bunyinya gini, perubahan tidak hanya menjadi sebuah kemungkinan, tetapi sebuah kebutuhan. Jelek banget kan? Kalimat ini ngingetin kita dengan tegas kalau keluar dari zona nyaman itu bukan lagi sekedar pilihan yang bisa kita hindari. Kalau kita mau terus bertumbuh dan karir kita makin berkembang ya, berubah itu mutlak. Penulisnya ngasih satu contoh yang pastinya kita semua masih ingat banget rasanya. Ya, pandemi COVID-19. Coba deh rekan-rekan, flashback sebentar ke masa-masa itu. Tiba-tiba aja, rutinitas kita dijungkir balikan. Kita dipaksa buat berinovasi, belajar aplikasi ini itu, cuma buat bisa kerja dari rumah dan bertahan kan? Tapi, justru disitulah poin paling menariknya. Tragedi itu malah ngebuktiin satu hal yang luar biasa tentang diri kita sendiri. Kapasitas adaptasi kita tuh luar biasa loh. Waktu kepepet, buktinya kita semua bisa tuh belajar hal baru dan nemuin cara-cara yang kreatif. Nah, dari fakta bahwa kita tuh sebenarnya jago beradaptasi, muncul satu pertanyaan yang bikin mikir. Kalau gitu, apa sih yang salah dengan perubahan? Kenapa ya kita sering banget ngerasa terancam atau jadi defensif pas keadaan di sekitar kita mulai bergeser lagi? Kadang-kadang kita lebih gampang nyalahin sistem yang baru, nyalahin teknologi, atau nyalahin atasan. Padahal kalau kita mau jujur sama diri sendiri, jangan-jangan yang bikin berat itu bukan perubahannya, tapi rasa malas kita sendiri buat ninggalin kenyamanan lama. Gimana menurut rekan-rekan? Kalau kita bedah lebih dalam lagi, ada semacam tarik tambang di dalam pikiran kita. Di satu sisi, ada hal-hal yang narik kita mundur. Kayak keinginan buat tetap di status quo, terlalu asik di zona nyaman, atau yang paling sering, takut gagal. Ini nih hambatan internal yang bikin kita sering mager buat nyoba cara baru. Tapi di sisi lain, kita juga punya mesin pendorong yang kuat banget loh. Misalnya, rasa nggak puas yang positif, kayak pengen kerjaan lebih beres, lalu motivasi pengen naik level, dan target masa depan yang lebih baik. Transisi yang sukses di tempat kerja itu, rahasianya cuma satu. Keberanian kita buat ngelepas rem-rem hambatan tadi dan ngegas penuh di faktor pendorongnya. Mungkin sekarang rekan-rekan ada yang ngebatin, ngomong sih gampang, tapi ngubah kebiasaan kerja tuh berat banget. Jangan khawatir, di buku ini penulis minjem resep legendaris dari A.A. Jim yang gampang banget diingat, namanya Rumus 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai sekarang juga. Transformasi besar-besaran di perusahaan kita gak menuntut kita harus bisa ngubah sistem secara ajaib dalam semalam kok. Nggak gitu. Semuanya benar-benar bisa dimulai dari hal-hal kecil dan sederhana di meja kerja kita masing-masing. Hari ini juga. Ngomong-ngomong soal mulai dari hal kecil, ada satu fakta menarik yang bikin saya lumayan kaget waktu baca. $2. Coba bayangin, sebelum jadi salah satu orang paling tajir sedunia, seorang Bill Gates itu pernah loh cuma berpenghasilan $2 sehari dari software bikinannya. Dan itu dijalanin selama bertahun-tahun. Itu kan jauh banget di bawah standar gaji manapun ya. Terus kenapa dia bisa sukses luar biasa? Rahasianya ada di daya tahannya. Dia sabar, nggak gampang putus asa, dan naruh kepercayaan penuh sama proses kecil yang lagi dia bangun. Melanjutkan pesan ketahanan tadi, mari kita geser ke angka 12. Pasti pada tahu kan J.K. Rowling yang nulis Harry Potter? Beliau itu harus ngerasain pahitnya ditolak mentah-mentah sampai 12 kali sama penerbit, sebelum akhirnya karyanya meledak di seluruh dunia. Kisah-kisah ini diceritain bukan buat sekedar ngasih motivasi kosong ya. Ini tuh ngasih kita realita profesional. Kalau kita ngelewatin penolakan, ngerasa susah, atau pusingnya adaptasi sama sistem baru di kantor, itu semua adalah proses yang wajar. Itu bukan sinyal buat nyerah, tapi justru cara ngebentuk otot mental kita buat naik level. Terus, resep pamungkasnya apa dong biar kita bisa survive? Buku ini ngebeberin 3 pilar utama yang jadi intisarinya. Yang pertama, istiqomah atau konsistensi.
Niat kita buat perbaikan di kantor harus terus dijaga, nggak anget-anget tai ayam. Yang kedua, tawakal. Maksudnya setelah kita capek-capek usaha maksimal dan kerja cerdas, ya kita serahin hasil akhirnya ke yang di atas. Dan yang terakhir, sabar. Ingat lo ya, sabar di sini bukan sekedar pasrah nerima nasib. Ini adalah kesabaran yang aktif. Sabar buat terus belajar hal baru, sabar nahan emosi negatif pas kerjaan lagi numpuk, dan ngerawat semangat kita biar nggak gampang padam. Nggak kerasa ya, kita perlahan udah sampai di bagian-bagian akhir dari obrolan kita hari ini. Rekan-rekan yang saya banggakan, kalau bisa ditarik benang merahnya, perubahan itu benar-benar bukan monster yang harus kita takuti. Justru sebaliknya, perubahan itu peluang. Dia itu kayak kendaraan emas yang bakal bawa kita ke masa depan yang jauh lebih cerah, lebih bermakna, dan pastinya selaras sama aspirasi karir yang pengen kita capai bareng-bareng di sini. Tapi ya, sebelum kita bubar dan balik ke rutinitas masing-masing, ada satu pengingat tegas dari buku ini yang jadi realita tempat kerja kita saat ini. Bunyinya, berubah atau mati. Waduh, kedengarannya sadis banget ya. Tapi kalau kita sadar gimana dinamika industri kita sekarang yang geraknya secepat kilat, ungkapan itu beneran fakta mutlak. Kalau kita, baik sebagai individu maupun sebagai satu perusahaan, nolak buat adaptasi, kita nggak cuma bakal ketinggalan kereta, tapi pelan-pelan kita bakal kehilangan eksistensi. Adaptasi itu udah jadi kunci pamungkas buat bertahan hidup. Sebagai penutup sesi berbagi yang luar biasa ini, saya pengen nitip satu pertanyaan buat rekan-rekan bawa pulang dan renungkan. Akankah kita secara sadar memilih untuk proaktif beradaptasi, atau kita rela diam di tempat dan akhirnya dilindas oleh zaman? Keputusan buat melangkah ke depan itu 100% ada di tangan kita masing-masing. Terima kasih banyak ya rekan-rekan buat waktunya, fokusnya, dan senyumannya hari ini. Yuk kita tarik napas panjang, balik ke meja kerja kita dengan perspektif baru, dan mari kita rangkul perubahan ini bareng-bareng. Selamat melanjutkan pekerjaan semuanya.